Getol rebut Laut Cina Selatan, Tiongkok tak berani lawan negara-negara di Asia Tenggara. Gegara Indonesia, diam-diam RI buat pasukan gabungan ASEAN. Sudah cukup lama, isu mengenai Laut Cina Selatan memang menjadi sorotan publik Asia Tenggara dan dunia. Bukan tanpa alasan hal itu bermula gegara Tiongkok secara sepihak mengklaim laut yang menjadi perbatasan hampir semua negara di Asia Tenggara tersebut sebagai wilayah mereka. Namun demikian, klaim tersebut sebenarnya sudah dipatahkan oleh sejumlah negara dengan hukum UNCLOS tahun 1982. Tetapi Cina sampai saat ini masih getol ingin tetap menduduki kawasan padat perjalanan laut tersebut. Sejumlah upaya pun telah dilakukan oleh Tiongkok demi bisa menguasai Laut Cina Selatan, bahkan sampai berselisih dengan sejumlah negara Asia Tenggara. Tanpa terkecuali Indonesia yang pernah secara terang-terangan tabuh genderang perang saat Tiongkok ingin mengklaim wilayah Laut Natuna Utara. Meski demikian, Cina yang dikenal memiliki armada laut paling kuat di dunia saat ini tak berani melawan satupun negara di ASEAN. Hal tersebut tak lain karena ulah Indonesia yang disebut mampu mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara. Sebuah contoh baru-baru ini, pemerintah Indonesia dalam sebuah pertemuan forum regional ASEAN mengutarakan mengenai konflik di Laut Cina Selatan. Indonesia mengingatkan agar ASEAN menahan diri menghadapi tindakan provokasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait Laut Cina Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar saat menghadiri pertemuan ASEAN Regional Forum dalam rangkaian ASEAN Ministerial Meeting dan ASEAN Post-Ministerial Conference. Negara peserta ARF perlu memanfaatkan forum ini untuk membiasakan proses dialog di kawasan, membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan perspektif, serta mengurangi ketegangan antar para anggotanya. Tegas Menlu Mahendra dikutip dari tribunnews.com. Para Menlu menyoroti pertambahannya intensitas rivalitas antar kekuatan besar di masa pandemi. Indonesia mendorong agar ARF dapat menerjemahkan dialog menjadi kerjasama konkret, utamanya di bidang ketahanan kesehatan untuk menunjang SDGs sebagai bagian dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Wamenlu RI juga menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dari proyeksi kekuatan dan tindakan provokasi yang dapat meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, terutama di tengah pandemi. Indonesia menyerukan agar komunitas internasional harus mendukung peran ASEAN di Myanmar dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan di Laut Cina Selatan sesuai dengan UNCLOS 1982. Pada pertemuan itu, Indonesia juga tekankan pentingnya dialog dan strategik trust dalam menjawab tantangan kawasan seperti denuklirisasi semenanjung Korea. Tiongkok tak bakal berani senggol Indonesia di Laut Cina Selatan. Negara dengan militer terkuat ini ngaku sangat butuh RI dan ASEAN. Aksi Tiongkok di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini memang dianggap telah memicu terjadinya perang besar. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya beberapa tahun lalu Cina seringkali aktif menunjukkan kekuasaannya di wilayah tersebut. Namun beberapa negara dengan kekuatan militer terbesar saat ini mengaku tak tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok. Bahkan Amerika Serikat secara terang-terangan akan menjadi tameng bila Cina nekat mengganggu negara-negara di Asia Tenggara. Dikutip dari Kontan berkunjung ke Singapura pada hari Selasa, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyebut Cina selalu memberi tekanan dan intimidasi di Laut Cina Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Harris juga berjanji untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sesuai dengan impian Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Kami tahu bahwa Cina selalu memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan Pengadilan Arbitrase 2016, ungkap Harris dalam pidatonya di Singapura seperti dikutip Reuters. Sampai saat ini Cina masih menolak keputusan klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan Pengadilan Arbitrase 2016 dan mempertahankan klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus yang dibuatnya. Garis-garis khayal tersebut turut menyinggung wilayah Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Cina bahkan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang mengandung ladang gas dan kaya akan ikan. Lebih lanjut, tindakan Cina dinilai akan terus merusak tatanan yang berbasis hukum internasional dan mengancam kedaulatan banyak negara di kawasan tersebut. Di Singapura, Harris bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Halimah Yacob. Kunjungan kali ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Singapura yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara.